Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Kismi Andiati. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem gustatori dalam mata kuliah biopsikologi. Namun sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Nina Fadila dan yang kedua ada Dina Uswatul Khotimah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan beberapa hal tentang sistem gustatori, yaitu yang pertama, stimulus gustatori, yang kedua, anatomi lidah, yang ketiga, mekanisme sistem gustatori, yang keempat, kerusakan pada sistem gustatori. Materi yang pertama, tentang stimulus gustatori akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nina Fadila. Kepada Nina Fadila saya persilahkan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang stimulus gustatori. Stimulus gustatori adalah objek atau peristiwa yang memunculkan respon sensorik atau perilaku dari suatu organisme dalam sistem pengecapan. Pada peristiwa ini, zat-zat kimia yang larut berdiskusi atau berbaur melalui pori dan berinteraksi dengan reseptor pada mikrofili sel-sel reseptor pengecap. Hal ini menyebabkan hiperpolarisasi atau depolarisasi sel-sel reseptor pengecap yang diikuti oleh transmisi impuls saraf melalui saraf aferen atau saraf yang bertugas untuk menginput sensori dari reseptor menuju saraf pusat atau otak, yang kemudian kita dapat merasakan berbagai rasa seperti manis atau sweet pada puncak atau depan lidah, kedua asin atau salty pada tepi lidah belakang, ketiga asam atau sour pada tepi lidah depan, keempat pahit atau bitter yang berletak pada pangkal atau ujung lidah, dan yang terakhir gurih atau umami yang merupakan gabungan dari keempat rasa yang ditimbulkan oleh asam amino glutamat. Beberapa sel dalam reseptor merespons satu dan yang lainnya terhadap lebih dari satu rasa. Tentu saja, organ yang paling utama dalam sistem gustatori ini adalah lidah. Lidah merupakan sekumpulan otot rangka yang terselubung dalam mukosa oral atau jaringan pelapis. Tentu saja, organ yang paling utama dalam sistem gustatori ini adalah lidah. Lidah merupakan sekumpulan otot rangka yang terselubung dalam mukosa oral atau jaringan pelapis. Epitel mukosa oral merupakan epitel gepeng berlapis yang tidak berkeratin dan lapisan lamina propria di bawahnya menyongkong epitel tersebut. Lamina propria sendiri adalah jaringan ikat, jarang, dan sangat kaya pembuluh darah serta mengandung jaringan adiposa, kelenjar liur, dan otot-otot. Lidah terbagi menjadi 2/3 anterior dan 1/3 posterior oleh garis berbentuk V, yaitu sulcus terminalis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang anatomi lidah. Sebagian besar, lidah dibedakan menjadi 3, yaitu radix lingua atau pangkal lidah, yang kedua dorsum lingua atau punggung lidah, yang ketiga apex lingua atau ujung lidah. Selain itu juga, lidah memiliki beberapa jaringan. Jaringan yang pertama yaitu papila. Papila merupakan bagian yang menonjol pada selaput yang berlendir di bagian atas lidah. Papila terdiri dari 4 jenis dan ada satu jenis papila yang tidak dimiliki oleh manusia, yaitu papila foliate. 4 jenis papila yang dimiliki oleh manusia, yang pertama yaitu papila filiform, yaitu papila yang berada pada punggung lidah dan memiliki fungsi untuk menerima dan merespon rasa sentuh terhadap sesuatu. Yang kedua yaitu papila circumvallata. Papila circumvallata yaitu papila yang berada di belakang lidah dan menyerupai huruf V. Papila ini memiliki fungsi untuk menggabungkan respon rasa secara langsung ke otak manusia dengan bantuan dari anterior lidah. Yang ketiga yaitu papila foliate,
yaitu papila yang berada di pinggir lidah dan memiliki dua sel yang berfungsi untuk reseptor dan untuk menopang lidah. Sedangkan yang keempat, yaitu papila fungiform. Papila fungiform yaitu papila yang berada di permukaan atas lidah dan memiliki fungsi untuk mengidentifikasi rasa makanan yang diterima oleh lidah. Jaringan pada lidah yang kedua yaitu sulcus terminalis. Sulcus terminalis yaitu salah satu bagian dari lidah yang berada di antara anterior dan posterior. Bagian ini bentuknya seperti huruf V. Bagian dari jaringan lidah yang ketiga yaitu tonsil atau yang biasa kita sebut dengan amandel. Tonsil yaitu kumpulan jaringan limfoid atau getah bening yang ada di rongga mulut. Tonsil memiliki fungsi untuk menjaga pertahanan tubuh manusia. Tonsil dibagi menjadi 3 jenis yaitu tonsil palatina, tonsil pharyngeus, dan tonsil lingulis. Untuk jaringan lidah yang keempat yaitu frenulum linguale, yaitu lapisan tipis yang menyerupai selaput lendir yang ada di lantai mulut hingga sisi bawah lidah dan berfungsi untuk membatasi gerak lidah. Untuk jaringan lidah yang kelima yaitu otot lidah. Fungsinya untuk membuat lidah dapat bergerak bebas di dalam rongga mulut. Otot-otot di dalam lidah diantaranya yaitu 1. Otot ekstrinsik, 2. Otot genioglossus, 3. Otot euglossus, 4. Otot styloglossus, 5. Otot palatoglossus, 6. Otot intrinsik, 7. Otot longitudinal superior, yang ke-8 otot longitudinal inferior, yang ke-9 otot vertikal, yang ke-10 otot transversi. Sedangkan untuk jaringan lidah yang ke-6 atau yang terakhir yaitu saraf lidah. Saraf lidah ini dibedakan menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok yang pertama yaitu nervus trigeminus yang berfungsi merespon dan menyalurkan rangsang sensorik dari wajah dan selaput lendir pada hidung dan mulut. Yang kedua yaitu nervus facialis yang berfungsi untuk merespon dan menyalurkan rasa dari pengecapan lidah. Yang ketiga yaitu nervus glossopharyngeus yang merupakan saraf motorik yang memerintahkan otot stylopharyngeus, saraf sensorik yang merespon dan menyalurkan sensasi rasa yang umum dari sepertiga bagian lidah, serta saraf parasimpatik yang memerintahkan kinerja kelenjar ludah parotis. Sedangkan kelompok saraf lidah yang keempat yaitu nervus hypoglossus, yaitu saraf yang bekerja untuk memberi perintah otot intrinsik pada lidah. Selanjutnya, penjelasan materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Nina Fadila. Kepada Mbak Nina Fadila, saya persilahkan. Selanjutnya, mekanisme sistem gustatori. Mekanisme sistem gustatori bermula ketika makanan atau minuman sebagai stimulus melalui proses pelumasan dengan kelenjar lidah atau saliva yang dihasilkan dari rongga mulut sehingga terjadi pelarutan kimia. Zat kimia tersebut kemudian diterima oleh reseptor gustatori yang letaknya tergantung pada rasa yang diterima. Lalu, reseptor-reseptor akan diteruskan oleh neuron-neuron ke bagian yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, saraf kranial wajah atau facial nerve sebagai pembawa informasi rasa dari bagian depan lidah. Kedua, saraf glossopharyngeal atau glossopharyngeal nerve membawa informasi rasa dari bagian belakang lidah. Dan yang ketiga, saraf vagus yang membawa informasi rasa dari belakang rongga mulut. Kemudian, beberapa saraf ini akan berkumpul pada solitary nucleus dari modula, diteruskan bersinapsis dengan neuron lainnya dan akan berproyeksi ke nucleus posterior ventral tumulus.
Akson-akson dari nukleus posterior ventral akan berproyeksi ke korteks gustatory primer, yang dimana terjadi kesadaran interpretasi rasa yang diterima letaknya di dekat daerah wajah homunculus somatosensori di bibir superior visura lateral dan ke korteks gustatory sekunder yang berada di dalam visura lateral. Proyeksi pada sistem gustatori adalah proyeksi searah atau ipsilateral. Dalam mekanisme gustatori juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mengecap, yaitu yang pertama adalah faktor individual. Misalnya, ketika seseorang sedang sakit, maka kepekaan mengecap akan berkurang. Dan yang kedua, nilai ambang. Misalnya, ketika seseorang sudah bisa makan manis, maka nilai ambangnya lebih tinggi daripada yang tidak bisa makan manis. Dan yang terakhir adalah faktor konsentrasi. Misalnya, jika seseorang memakan satu jenis makanan dengan porsi berlebih, maka akan mengurangi kepekaan mengecap. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai gangguan pada sistem gustatori. Salah satunya yaitu ageusia, yang merupakan kondisi yang ditandai dengan hilangnya fungsi pengecapan lidah yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan, hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, dan pada beberapa kasus, ageusia dapat menyebabkan dampak psikologis yang parah pada penderitanya. Ageusia juga bisa terjadi karena faktor usia atau juga bisa terjadi karena adanya benturan keras di kepala yang akan menyebabkan otak gagal menangkap informasi yang diterima sehingga tidak bisa merespon dengan tepat. Salah satu cara yang dapat dilakukan pada pasien ageusia adalah dengan cara mengonsumsi kafein, yakni kopi sebagai salah satu produk yang mengandung kafein. Selain ageusia, penyebab sensor pengecap tidak atau kurang berfungsi adalah karena makan makanan yang mengandung nikotin, kekurangan vitamin A dan B, tumor otak, dan terkena radiasi yang berlebihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.